Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A akan mempresentasikan materi mengenai intercompany profit transaction bonds. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari grup A terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Tari Dwi Ramadhani dengan NP Mahir 040. Yang kedua ada Maya Nur Ramadhani, NP Mahir 150. Yang ketiga ada Nafik Anggi Nur Aini, NP Mahir 226. Keempat ada Nadia Putri Ramadhani, NP Mahir 253. Yang kelima ada Nikita Putri Rizky Radiah, NP Mahir 230. Pada slide ini merupakan contoh soal mengenai penjualan tanah antar perusahaan atau yang dikenal sebagai intercompany sale of land, khususnya transaksi downstream, yaitu penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Nah, adapun data soalnya adalah PT Induk memiliki 80% saham PT Anak pada tahun 2020. PT Induk itu menjual tanah ke PT Anak seharga 200 juta. Padahal harga perolehan tanah tersebut di buku PT Induk hanya sebesar 160 juta, sehingga terdapat laba belum direalisasi sebesar 40 juta. Pendapatan bersih PT Anak pada tahun 2020 adalah 280 juta. Ini adalah data yang diberikan langsung di soal. Kemudian pada tahun 2024, PT Anak itu menjual tanah tersebut ke pihak luar seharga 230 juta. Pertanyaannya, bagaimana jurnal eliminasi konsolidasi yang harus dibuat pada tahun transaksi 2020 pada tahun-tahun perantara 2021 hingga 2023 dan pada tahun penjualan ke pihak luar di tahun 2020. Tahun transaksi dan tahun perantara kita mulai dari tahun 2020, yaitu tahun terjadinya transaksi. Karena ini adalah transaksi downstream, laba 40 juta yang dicatat PT Induk belum bisa diakui dari perspektif konsolidasi. Tanah masih berada di dalam grup, maka dibuat jurnal eliminasi gain on sale of land, di debit 40 juta dan land di kredit 40 juta. Selain itu, income from anak sebesar 80% dikali 280 juta sama dengan 224 juta. Juga dieliminasi dengan mendebit income from anak dan mengkredit investment in anak masing-masing 224 juta. Selanjutnya, untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu 2021, 2022, dan 2023, selama tanah tersebut itu masih dipegang PT Anak dan belum dijual ke pihak luar, laba 40 juta tersebut tetap belum direalisasi. Setiap awal periode dibuat jurnal eliminasi yang sama, yakni investment in anak di debit 40 juta dan land di kredit 40 juta. Tujuannya adalah agar nilai tanah di laporan konsolidasi selalu kembali ke harga perolehan awal, yaitu 160 juta, bukan 200 juta seperti yang tercatat di buku PT Anak. Pada tahun 2024, PT Anak akhirnya menjual tanah tersebut ke pihak luar seharga 230 juta. Di buku PT Anak, laba yang dicatat adalah 230 juta, dikurangi 200 juta yaitu 30 juta. Namun dari perspektif konsolidasi, laba sesungguhnya adalah 230 juta dikurangi harga perolehan awal 160 juta yaitu 70 juta. Selisih 40 juta itulah laba yang selama ini ditangguhkan sejak 2020 dan sekarang baru boleh diakui karena tanah sudah benar-benar keluar dari grup. Maka dibuat jurnal investment in anak di debit 40 juta dan gain on sale of land di kredit 40 juta. Dengan demikian, laba konsolidasi tahun 2024 menjadi 30 juta ditambah dengan 40 juta sama dengan 70 juta yang konsisten dengan selisih harga jual ke pihak luar 230 juta dikurangi harga perolehan awal 160 juta. Selanjutnya ada penjualan downstream atas aset depresiasi. Pada soal berikut, pada tanggal 1 Juli 2020, Alpha Corp menjual peralatan kepada Beta Corp, anak perusahaan yang memiliki 75% sahamnya yang dimiliki Alpha Corp, seharga 6 juta. Peralatan tersebut memiliki nilai buku sebesar 4.500.000 pada tanggal tersebut. Beta Corp mendepresiasi peralatan tersebut dengan menggunakan metode jumlah tahun selama 5 tahun. Beta Corp menyimpan peralatan tersebut hingga sepenuhnya didepresiasi.
Asumsikan nilai buku aset bersih Beta Corp sama dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Beta Corp melaporkan laba bersih sebesar 2.200.000 pada tahun 2020 dan 2.400.000 pada tahun 2021. Tentukan pendapatan dari Beta Corp pada tahun 2020 dan pendapatan Beta Corp pada tahun 2021. Baik, berikut saya akan menjelaskan penjelasan dari soal penjualan downstream atas aset depresiasi. Yang pertama yaitu menghitung keuntungan yang belum direalisasikan atau unrealized gain, yaitu 6 juta dikurangi 4.500.000, lalu menghasilkan 1.500.000. Lalu yang kedua menghitung realisasi keuntungan, yang dimana kita menghitung pada tahun 2020, yaitu tahun pertama, 5/15 didapat karena metode penyusutan atau disusutkan dan didepresiasikan selama 5 tahun, maka 5/15 dikali 1.500.000, maka menghasilkan 500. Di tahun 2020 ia menjual pada tanggal 1 Juli dan itu sudah setengah tahun, maka 6/12 dikali 500, maka total realisasi keuntungan di tahun 2020 sebesar 250. Lalu yang B, sisa tahun pertama yaitu 16/12 sama dengan 500 dan hasilnya 250. Lalu awal tahun, karena ini di tahun 2021 yaitu 12 bulan, maka sisa awal tahun kedua 6/12 dikali 400. 400 ini didapat dari tahun kedua yaitu 4/15. 4/15 didapat karena metode penyusutan yang tahun kedua yaitu 4/15 dikali 1.500.000, maka mendapat 400. Maka total realisasi 2021 yaitu 250 ditambah 200 dan menghasilkan 450. Lalu ada yang ketiga yaitu di akhir jawabannya pendapatan dari Beta pada 2020, seluruh eliminasi dan keuntungan dibebankan pada induk dan laba 75% sebesar di tahun 2020 yaitu 2.200.000, di mana menghasilkan 1.650 dan keuntungan yang belum direalisasi sebesar 1.500.000 dan realisasi keuntungan di 2020 yaitu 250. Maka total pendapatan Beta di 2020 yaitu 400 karena laba dikurangi keuntungan dan ditambah realisasi keuntungan. Lalu yang kedua, pendapatan Beta Corp di 2021 yaitu laba sebesar 75% dikali 2.400.000 menghasilkan 1.800.000. Lalu ada realisasi keuntungan di 2021 dan di mana sebesar 450. Maka menghasilkan realisasi keuntungan di 2021 sebesar 450 dan total pendapatan di Beta Corp di 2021 sebesar 2.250. Dari mana? Dari laba ditambah dengan realisasi keuntungan. Mengapa tidak dikurangi keuntungan yang belum direalisasi? Karena 2020 yaitu tahun setelah penjualan, maka tidak perlu dikurangi maupun dieliminasi. Jadi langsung ditambah. Maka hasilnya segitu. Di sini terdapat soal penjualan upstream atas aset non-depresiasi. PTP memiliki 80% saham PTS sejak 1 Januari 2023. Pada 1 Juli 2024, PTS menjual sebidang tanah kepada PTP dengan harga 1.500.000.000. Harga perolehan tanah tersebut di PTS adalah 1.050.000.000. Pada 30 November 2024, PTP menjual 60% bagian tanah tersebut kepada pihak eksternal dengan harga 1.050.000.000. Sisanya masih dimiliki PTP hingga 31 Desember 2024.
Nah, di sini tuh diminta ada 4 soal. Yang pertama, hitung laba yang dicatat PTS pada transaksi upstream tersebut. Yang kedua, hitung laba internal yang belum direalisasi dalam laporan konsolidasi per 31 Desember 2024. Yang ketiga, buat jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2024. Lalu yang keempat, hitung bagian eliminasi yang mempengaruhi laba induk serta kepentingan non-pengendali atau NCI. Di slide ini adalah jawaban dari soal sebelumnya. Yang pertama, soal nomor pertama, laba yang dicatat PTS. Nah, laba yang dicatat ini laba sama dengan harga jual dikurangi harga perolehan sama dengan 1.500.000.000 dikurangi 1.050.000.000 sama dengan 450 juta. Jadi PTS ini mencatat laba sebesar 450 juta. Lalu untuk jawaban yang kedua, laba internal yang belum direalisasi per 31 Desember 2024 adalah, jadi kan laba internal totalnya tadi kan 450 juta. Nah, bagian yang belum direalisasi ini 40% karena yang sudah dijual sebagian ke pihak luar itu kan 60%. Jadi 100 dikurangi 60 sama dengan 40% yang belum dijual ke eksternal. Nah, jadi 40% dikali 450 juta sama dengan 180 juta. Maka laba internal yang belum direalisasi atau unrealized profit itu adalah 180 juta. Lalu untuk yang ketiga, jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2024 itu adalah, ya karena ini kan upstream, jadi pas subsidiary ke induk kan, maka laba dicatat di PTS sehingga pada konsolidasi laba itu harus dikurangi. Jadinya eliminasi laba internal yang belum direalisasi itu adalah laba penjualan tanah pada tanah sebesar 180 juta. Lalu dampak ke induk dan juga ke NCI untuk soal nomor 4. Nah, karena upstream, maka laba berasal dari PTS, maka eliminasi laba akan mengurangi laba PTS yang dibagi ke induk sebesar 80% serta NCI 20%. Nah, laba yang dieliminasi tadi kan 180 juta. Maka untuk bagian induk itu 80% dikali 180 juta sama dengan 144 juta. Lalu untuk bagian NCI 20% dikali 180 juta sama dengan 36 juta. Nah, jadi saya di sini akan melanjutkan untuk soal penjualan upstream atas aset depresiasi. Jadi di sini di contoh soal, Pop Corporation mengakuisisi 85% saham dengan hak suara dari Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari 2024, Sun menjual peralatan kepada Pop dengan harga sebesar 19.500. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 26.000 dan juga akumulasi depresiasi sebesar 11.000 pada saat penjualan. Nah, aset tersebut masih memiliki sisa umur manfaat selama 5 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Pop menggunakan metode garis lurus dalam menghitung depresiasi. Selain itu, Sun melaporkan laba bersih sebesar 72.000 untuk tahun 2024 dan diasumsikan tidak terdapat transaksi antar perusahaan lainnya. Nah, langsung saja ke bagian yang A di sini untuk menghitung gain on sale. Atau yang pertama di sini kita menghitung keuntungan yang diakui oleh Sun dari penjualan aset. Nah, nilai buku aset itu dihitung dari harga perolehan yang sebesar 26.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang sebesar 11.000 sehingga diperoleh nilai bukunya adalah 15.000. Nah, kemudian aset tersebut dijual dengan harga 19.500 sehingga di sini bisa dilihat bahwa selisihnya yakni sebesar 4.500 yang diakui sebagai gain on oleh Sun. Kemudian pada bagian yang soal B atau unrealized gain, nah karena transaksi ini itu terjadi antara perusahaan di dalam satu grup, maka keuntungan sebesar 4.500 belum direalisasi dari sudut pandang konsolidasi. Oleh karena itu, di sini dicatat seluruh gainnya sebesar 4.500 yang harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi agar tidak terjadi overstatement laba. Nah, kemudian yang bagian C atau depreciation adjustment. Jadi pada bagian ini kita menyesuaikan beban depresiasi akibat adanya transaksi internal.
yang mana POP mencatat depresiasi berdasarkan harga beli baru sebesar 19.500 sehingga beban depresiasi per tahun adalah 3.900. Namun secara konsolidasi seharusnya depresiasi itu dihitung dari nilai buku lama yaitu 15.000 sehingga beban yang benar adalah 3.000. Yang mana artinya terdapat kelebihan depresiasi sebesar 900 yang perlu disesuaikan dengan cara menambah kembali laba konsolidasi sebesar 900. Pada slide ini membahas mengenai intercompany bond transaction. Nah, ketika perusahaan itu menerbitkan obligasi, nilai kewajiban awalnya itu mencerminkan tingkat bunga pasar saat penerbitan. Namun, perubahan suku bunga pasar setelah penerbitan itu dapat menyebabkan nilai pasar obligasi berbeda dari nilai bukunya. Jika suku bunga itu naik, nilai pasar obligasi turun sehingga secara ekonomi penerbit memperoleh keuntungan potensial. Sebaliknya, jika suku bunga itu turun, muncul kerugian potensial selama obligasi belum dilunasi atau opsi nilai wajar tidak digunakan. Keuntungan atau kerugian ini itu hanya bersifat belum terrealisasi dan tidak diakui dalam laporan keuangan terpisah. Nah, keuntungan atau kerugian itu baru diakui ketika obligasi secara aktual atau konstruktif itu dilunasi. Pelunasan aktual terjadi jika penerbit membeli kembali obligasinya sendiri atau melakukan refinancing. Sedangkan pelunasan konstruktif itu terjadi ketika perusahaan afiliasi, induk atau anak itu membeli obligasi pihak terkait dari pihak luar itu. Nah, dalam konsolidasi, obligasi tersebut dianggap telah dilunasi karena investasi obligasi dan utang obligasi saling dieliminasi. Selisih antara harga beli obligasi dan nilai buku kewajiban itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian konstruktif. Nah, secara substansi ekonomi, baik pelunasan aktual maupun konstruktif menghasilkan dampak yang sama bagi entitas konsolidasi. Keuntungan atau kerugian akibat perubahan suku bunga pasar akhirnya direalisasi. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasi itu harus mengakui keuntungan dan kerugian tersebut pada saat pembelian kembali terjadi. Meskipun transaksi itu tidak dicatat sebagai pelunasan langsung dalam pembukuan perusahaan penerbit. Selanjutnya, constructive gains and loss on intercompany bonds. Nah, dalam transaksi obligasi antar perusahaan, keuntungan atau kerugian konstruktif itu timbul jika obligasi afiliasi dibeli dengan harga yang berbeda dari nilai bukunya. Jika harga beli lebih rendah dari nilai buku, timbul keuntungan konstruktif. Jika lebih tinggi, timbul kerugian konstruktif. Dari perspektif konsolidasi, keuntungan atau kerugian ini dianggap sebagai hasil perubahan kondisi pasar yang seharusnya dialokasikan kepada perusahaan penerbit, karena penerbit adalah pihak yang secara ekonomi itu mengalami dampak perubahan suku bunganya. Nah, terdapat beberapa pendekatan alokasi seperti teori nilai nominal yang membagi keuntungan atau kerugian antara pembeli dan penerbit, serta teori keagenan yang mengalokasikan seluruhnya kepada penerbit. Dalam praktik konsolidasi, teori keagenan itu lebih unggul karena menekankan substansi ekonomi dibanding bentuk hukum transaksi. Nah, dengan demikian, jika anak itu membeli obligasi induk, keuntungan atau kerugian dialokasikan ke induk. Jika induk membeli obligasi anak, maka dia dialokasikan ke anak. Nah, ketika anak perusahaan adalah penerbit obligasi dan masih terdapat kepentingan non-pengendali, maka bagian laba atau rugi anak itu termasuk keuntungan atau kerugian konstruktif dari obligasi. Harus dibagi antara induk dan pemegang saham non-pengendali berdasarkan persentase kepemilikan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
Nah, oleh sebab itu, transfer utang antar perusahaan tidak hanya mempengaruhi laba konsolidasi tetapi juga mempengaruhi perhitungan NCI. Karena perubahan laba anak perusahaan akan langsung mengubah bagian laba yang menjadi hak pemegang saham non-pengendali. Selanjutnya yaitu subsidiary acquisition of parent bonds, yang dimana akuisisi anak perusahaan atas obligasi induk perusahaan. Pada soal berikut contoh, Sun Corporation adalah anak perusahaan Pop Corporation yang memiliki 80%. Pop menerbitkan obligasi sebesar 2 juta dengan bunga 10% dan jangka waktu 10 tahun pada 30 Desember 2015. Pada 31 Desember 2016, Sun membeli obligasi Pop sebesar 200 dengan harga 209 di pasar terbuka. Pembelian ini menimbulkan pelunasan kontrusif atas obligasi Pop sebesar 200 dan kerugian kontrusif sebesar 9.000. Pop menyesuaikan pendapatan investasi dan akun investasinya pada 31 Desember 2016 untuk mencatat kerugian kontrusif dengan metode ekuitas. Jurnal pada pembukuan Pop yaitu pendapatan dari anak atau from Sun sebesar 9.000, lalu ada investasi pada anak atau investment in Sun sebesar 9.000, lalu ada loss on constructive retreatment of bonds sebesar 9.000 dan 10% dari bonds payable sebesar 200, dan di kredit ada investment in bonds sebesar 209.000. Penyesuaian ini diperlukan agar pendapatan Pop berdasarkan metode ekuitas sama dengan bagian Pop dalam laba bersih konsolidasi. Kerugian kontrusif 9.000 dibebankan kepada Pop karena Pop adalah penerbit obligasi. Sesuai teori agensi, seluruh keuntungan atau kerugian kontrusif atas obligasi dibebankan kepada pihak penerbit. Kerugian kontrusif sebesar 9.000 akan muncul pada laporan laba rugi dan konsolidasi tahun 2016, dan obligasi yang tersisa akan dilaporkan sebesar 1.800.000 dalam neraca konsolidasi pada 31 Desember 2016. Selanjutnya ada akuisisi obligasi anak perusahaan oleh induk perusahaan, di mana diasumsikan Sun menjual obligasi sebesar 2 juta dengan bunga 10% dan jangka waktu 10 tahun pada publik dengan nilai nominal 30 Desember 2015. Pada 31 Desember 2016, Pop membeli obligasi Sun sebesar 200 dengan harga 209 sehingga terjadi pelunasan kontrusif 200 dan kerugian kontrusif 9.000 bagi entitas konsolidasi. Karena transaksi ini bersifat upstream, sebagian kerugian menjadi tanggung jawab kepentingan non-pengendali atau NCI. Dalam metode ekuitas, Pop hanya mengakui 80% dari kerugian kontrusif, yaitu selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu dalam metode ekuitas, Pop hanya mengakui 80% dari kerugian kontrusif, yaitu sebesar pendapatan pada akuisisi obligasi perusahaan oleh induk, yaitu pada jurnal pendapatan dari anak atau from Sun sebesar 7.200 dan investasi pada anak atau insun sebesar 7.200. Penyesuaian kertas kerja sama dengan pembelian obligasi Pop, laba bersih konsolidasi turun 7.200 dari kerugian kontrusif 9.000 dikurangi bagian NCI 1.800. Jika penerbit tidak ada alokasi keuntungan kerugian ataupun kerugian, jika anak penerbit keuntungan ataupun kerugian dialokasikan antara pengendali maupun non-pengendali, dalam konsolidasi satu baris, induk hanya mengakui sebagian proporsionalnya.
yaitu book value of bonds purchase sebesar 1010, di mana 10% dikali 10.000 par ditambah 100 premium. Lalu menghasilkan purchase price yaitu 9 dikurangi purchase price yaitu 950. Lalu constructive gain of bond retainment sebesar 60. Di sini mengakibatkan jurnal investasi pada obligasi PAM sebesar 950 dan cash sebesar 950. Selanjutnya ada obligasi induk yang dibeli oleh perusahaan, di mana pelunasan kondusif obligasi induk terjadi saat membeli obligasi induk yang beredar. Pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi obligasi, dan itu satu-satunya entry pada saat pembelian antar perusahaan. Anak tidak mencatat keuntungan ataupun kerugian dari pelunasan kondusif, meski hal itu masuk ke dalam pendapatan investasi induk. Dengan metode ekuitas, perbedaan ini antara kewajiban obligasi dan investasi obligasi di buku pembukuan induk serta anak mencerminkan keuntungan ataupun kerugian kondusif. Terdapat Sun, anak perusahaan PAM, 70% yang diakuisisi dengan nilai wajar sama dengan nilai buku sebesar 6.300.000 pada 31 Desember 2016. Ketika Sun memiliki modal saham sebesar 5 juta dan laba ditahan sebesar 4 juta, maka PAM memiliki obligasi sebesar 10 juta dengan bunga 10% dan premi belum diamortisasi sebesar 100 dan pada 2 Januari 2017. Saat itu, Sun membeli obligasi PAM sebesar 1 juta seharga 950 dari Balang Investasi. Pembelian ini menimbulkan pelunasan kontlusif 10% dari obligasi PAM dan keuntungan kontlusif sebesar 60. Selanjutnya saya akan menjelaskan equity method. Jika kita menyusun laporan keuangan konsolidasi segera setelah constructive retirement atau pelunasan konstruktif, maka entry kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi antar perusahaan dengan saldo liabilitas obligasi mencakup gain sebesar 60.000, itu di work paper konsolidasi dibuat eliminasi bonds payable 1010 pada investment income bonds 950 dan gain on retirement of bonds 60. Yang artinya utang obligasi dan investasi obligasi itu dieliminasi, lalu selisihnya menjadi gain konstruktif sebesar 60. Nah, selama tahun 2017, PAM dan Sun ini tetap mencatat transaksi bunga seperti biasa di laporan masing-masing. Di bukunya PAM itu bayar bunga obligasi sehingga dia tuh mencatat di interest expense dan mengamortisasi bond premium sebesar 20 tahun yang mengakibatkan beban bunga PAM turun karena premium diamortisasi. Sedangkan pada bukunya Sun, dia tuh menerima bunga, sehingga dia mencatat di interest income, lalu mengamortisasi bond diskon sebesar 10 per tahun, yang mengakibatkan pendapatan bunga Sun itu naik karena diskonto diamortisasi. Nah, setelah diamortisasi, di gambar yang tengah ini, di kiri yang tengah, bonds payable sebesar 10.080 di PAM dan interest expense 980. Lalu untuk Sun, investment income bonds 960, interest income 110. Nah, perbedaan investasi versus kewajiban obligasi 10% itu menjadi 10% dari bonds payable PAM, jadi sama dengan 1008. Investment in Sun 960 dengan selisih 48. Selisih yang awalnya 60 tadi turun menjadi 48 karena 12-nya sudah terakui lewat amortisasi bunga selama 2017. Kemudian di sini terdapat jurnal work paper entries pada 31 Desember 2017. Yang A, eliminasi obligasi dan investasi plus gain tersisa itu bonds payable sebesar 1008 pada investment income bonds 960 dan gain on retirement of bonds 48. Gain 48 ini bagian gain yang belum terakui di pembukuan.
Lalu yang B, eliminasi bunga antar perusahaan tambah gain yang sudah terakui bertahap. Jadi interest income 110 pada interest expense 98 dan gain on retirement of bonds 12. Lalu yang F, eliminasi interest payable dan receivable dengan jurnal interest payable 50 pada interest receivable 50 karena dalam konsolidasi grup tidak bisa punya piutang atau utang bunga terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya di sini terdapat entry di buku PAM. Jadi yang pertama ini mengakui bagian labasan. Jadi PAM itu kan memiliki 70% SAN. Di laba SAN tahun 2017 sama dengan 220.000. Maka PAM itu mencatat investment in SAN pada income from SAN sebesar 154. Nah, 154 ini dari mana? Dari 70% dikali 220.000. Lalu yang kedua menambahkan constructive gain obligation. Jadi karena terjadi constructive retirement, dari sudut pandang konsolidasi grup memperoleh gain sebesar 60.000. PAM itu harus mengakui gain tersebut dalam income from SAN. Jadinya investment in SAN pada income from SAN sebesar 60. Nah, terus yang ketiga mengurangi piecemeal recognition atau pengakuan bertahap. Jadi selama 2017, gain itu tidak langsung seluruhnya muncul di work paper karena sudah mulai terakui lewat amortisasi premium dan diskonto atau selisih bunga. Nah, pengakuan bertahap ini tuh sebesar 12.000 karena dia tuh merupakan 20% dari 60 karena ini pakai straight line. Jadi jurnal PAM-nya income from Sun pada investment in Sun sebesar 12. Ini tuh dilakukan supaya pendapat investasi PAM tidak double count karena sebagian gain itu sudah masuk melalui akun bunga. Lalu di yang bagian kanan ini itu adalah work paper entry konsolidasi 31 Desember 2017. Ini tuh jurnal eliminasi di kertas kerja untuk menyusun laporan konsolidasi. Jadi yang A ini eliminasi obligasi dan investasi obligasi plus gain yang belum diakui, itu 10% bond payable sebesar 1.008 pada investment in pump bonds 960 dan gain on retirement of bond 48. Eliminasi utang obligasi pump dan investasi obligasi SAN, gain yang dicatat di entry ini adalah 48, yaitu bagian gain yang belum muncul di pembukuan terpisah. Kemudian yang B, eliminasi pendapatan bunga versus beban bunga plus gain piecemeal. Jadi interest income 110 pada interest expense 98 dan gain on retirement of bonds besar 12. Selisih 110 dikurangi 98 sama dengan 12 ini adalah bagian gain yang sudah terrealisasi bertahap selama 2017 melalui amortisasi premium dan diskonto sehingga total gain konsolidasinya adalah 48 ditambah 12 sama dengan 60. Lalu yang C, eliminasi investment income, itu income from Sun pada investment in Sun sebesar 202. Karena pada konsolidasi, income from subsidiary tidak boleh muncul sebagai pendapatan. Sebagai gantinya, laporan konsolidasi akan menampilkan aset atau liabilitas dan pendapatan atau beban Sun secara langsung. Lalu yang D, mengakui bagian laba untuk NCI, non-controlling interest share, pada non-controlling interest sebesar 66. Nah, NCI-nya kan 30% dari 100% dikurangi 70% sama dengan 30%. Maka NCI-nya itu 30% dikali 220 sama dengan 66. Lalu yang E, eliminasi ekuitas anak dan investment account plus setup NCI awal. Jadi retained earnings SAN sebesar 4.000 dan common stock SAN sebesar 5.000 pada investment in SAN 6.300 dan non-controlling interest sebesar 2.700. Nah, ini tuh pakai jurnal standar eliminasi equity method. Ekuitasannya dieliminasi, investment pump dieliminasi, NCI awal ditetapkan. Lalu untuk entry yang F,
Eliminasi piutang atau utang bunga antar perusahaan itu interest payable pada interest receivable sebesar 50. Karena grup itu tidak boleh mencatat piutang atau utang bunga terhadap dirinya sendiri. Oke, jadi di subbab effect on consolidated statement in subsequent years, ini tuh kita membahas kondisi di mana setelah tahun pembelian obligasi yang dimulai dari tahun 2018 dan juga seterusnya. Nah, kenapa dimulai dari tahun 2018? Ini karena kita melanjutkan dari contoh kasus PAM dan juga SAN. Nah, secara konsolidasi obligasi itu sudah dianggap gak ada kan sejak dibeli oleh afiliasi. Tetapi di buku masing-masing perusahaan, akun-akun terkait obligasi itu masih tetap tercatat. Nah, jadi di sisi induk yaitu PAM, dia masih terdapat beberapa akun kayak bonds payable, interest expense, dan juga interest payable. Jadi nilai bonds payable di buku PAM itu terus-menerus turun setiap tahun karena adanya amortisasi premium obligasi. Nah, artinya jika pada saat penerbitan obligasi itu dijual di atas nilai nominal, jadi selisih tersebut itu akan diamortisasi dan secara bertahap mengurangi nilai tercatat utang obligasi. Nah, sebaliknya nih, di sisi anak yaitu sisan, itu terdapat akun seperti investment in bonds, interest income, dan juga interest receivable. Nah, nilai investment in bond di buku SAN itu justru meningkat setiap tahunnya karena pada saat pembelian obligasi di obligasinya kan dibeli di bawah nilai nominal ya. Jadi terdapat diskon gitu. Nah, diskon inilah diamortisasi setiap tahun sehingga nilai investasi perlahan naik hingga mencapai nilai pari saat jatuh temponya. Nah, nilai parinya kan 1010 ya. Nah, walaupun secara individual akun-akun tersebut itu masih ada dan berubah setiap tahun, dari sudut pandang konsolidasi obligasi tersebut itu dianggap sudah tidak ada sejak awal. Jadi karena itu setiap tahun akun-akun tersebut itu harus dieliminasi kembali. Nah, yang pertama nih kita mengeliminasi interest income dan juga interest expense karena ini hanya transaksi internal. Yang kedua kita juga mengeliminasi interest receivable dan juga interest payable-nya. Karena kan nggak ada nih utang piutang dalam satu entitas. Nah, yang ketiga ada investment in bonds dan juga bonds payable yang dieliminasi juga karena grup itu kan nggak mungkin memiliki investasi atas utangnya sendiri. Nah, selain itu terdapat juga penyesuaian pada akun investment in subsidiary. Jadi ini tuh terjadi karena di tahun sebelumnya sudah ada constructive gain dan sebagian dari gain tersebut belum sepenuhnya diakui. Nah, sisa gain inilah yang menyebabkan nilai investasi itu tidak menjadi terlalu tinggi sehingga harus dikoreksi nih di tahun berikutnya. Jadi pada tahun 2018 jurnal eliminasi yang dibuat itu mencakup hal tersebut kayak tadi mencakup mengeliminasi interest income dan juga interest expense, mengeliminasi interest receivable dan juga interest payable, mengeliminasi bonds payable dan juga investment in bonds. Nah, menyelesaikan juga investment in subsidiary sebesar sisa gain yang belum diakui. Oke, di sisi atas saya itu kan ada mengenai single adjustment ya. Jadi di situ ada interest income. Nah, interest income ini itu didapat dari interest income-nya kan 110 nih. Nah, interest expense-nya terkait obligasi intercompany itu 98. Kenapa nggak sama? Karena selisih 12 itu dinamakan piecemeal recognition. Jadi sebagian gain awal 60 sedang diakui sedikit demi sedikit lewat amortisasi. Nah, kemudian mengenai interest payable 50 dan juga interest receivable 50. Nah, ini tuh untuk menghapus reciprocal interest receivable dan juga payable-nya. Jadi secara konsolidasi seperti yang sudah saya bilang tadi, grup itu kan nggak mungkin ya berutang pada dirinya sendiri. Jadi itu perlu dihapus. Nah, yang ketiga itu bonds payable sebesar 1006 pada investment in pump bond sebesar 970. Nah, ini untuk menghapus reciprocal bond investment dan liability. Nah, kenapa angkanya nggak sama?
Karena PAM kan masih mencatat obligasi berdasarkan nilai buku penerbit. Nah, sedangkan SAN itu mencatat investasi berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasinya. Jadi selisih dari 1006 dan juga 970 itu kan 36. Tapi entry di atas itu masih punya komponen lain. Jadi total penyelesaian akhirnya itu masuk ke akun investment insight sebesar 48. Nah, kenapa investment insan ini 48? Ini tuh nyambung ke equity method. Jadi di tahun 2017, PAM kan sudah mencatat nih gain konstruktif lewat metode ekuitas. Nah, di buku PAM itu gain awalnya itu 60, dikurangi Pittsburgh Recognition 2017 kan 12 nih. Nah, jadi selama 2017 investment insan itu bertambah bersih sebesar 48. Nah, jadi investment insan di buku PAM itu menjadi lebih tinggi dari underlying book value SAN. Nah, kalau nggak disesuaikan, akun investasi induk dan akun ekuitas anak itu tidak akan saling cocok saat eliminasi konsolidasi. Maka pada tahun 2018 kita kreditkan nih investment insan sebesar 48 ini. Tujuannya untuk mengembalikan reciprocity antara investment insan dan juga equity account SAN. Oke, kalau dilihat dari sisi wallpaper konsolidasi, semua proses eliminasi tadi itu sebenarnya udah dilakukan melalui satu jurnal gabungan yang dimasukkan ke dalam wallpaper setiap akhir periode. Jadi, wallpaper ini berfungsi untuk menggabungkan laporan induk dan juga anak, lalu menyelesaikan akun-akun yang tidak boleh muncul di laporan konsolidasi. Jadi wallpaper itu bukan bagian dari laporan resmi, tapi sebagai alat bantu untuk menghasilkan laporan konsolidasi yang benar. Nah, di dalam wallpaper tahun 2018 kita masukkanlah jurnal eliminasi tadi. Ada 3 kan, dan juga satunya itu penyelesaian akun investment in subsidiary. Jadi urutan pengerjaannya itu biasanya dimulai dari akun yang paling jelas sifatnya sebagai transaksi internal, yaitu bunga dan piutang atau utang. Kemudian dilanjutlah ke akun utama seperti obligasi dan investasi. Nah, terakhir dilakukan penyesuaian pada investment agar nilainya kembali sesuai dengan ekuitas anak. Nah, hal yang penting dipahami adalah work paper ini tuh dibuat setiap tahun karena walaupun transaksi pembelian obligasi hanya terjadi sekali aja, tapi kan dampaknya berlangsung sebagai obligasi jatuh tempo. Nah, selain itu, nilai penyesuaian pada investment akan semakin kecil setiap tahun karena sisa gain atau loss yang belum diakui semakin berkurang. Jadi fungsi utama wallpapers itu memastikan bahwa seluruh akun antar perusahaan itu benar-benar dieliminasi dan laporan konsolidasi yang dihasilkan itu mencerminkan nih kondisi ekonomi yang sebenarnya, bukan sekedar gabungan angka dari masing-masing perusahaan saja. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas mengenai dampak constructive loss terhadap non-controlling interest atau NCI. Nah, kasus ini itu terjadi ketika parent membeli obligasi yang diterbitkan oleh subsidiari, sehingga dalam konsolidasi dianggap sebagai pelunasan utang. Nah, karena yang menerbitkan obligasi adalah subsidiari, maka kerugian atau constructive loss itu dialokasikan ke subsidiari. Yang mana akibatnya NCI juga ikut menanggung bagian kerugian tersebut. Nah, perhitungan NCI ini tidak lagi menggunakan laba awal sebesar 750.000, tetapi sudah disesuaikan dengan mengurangi constructive loss sebesar 300.000 dan menambahkan pengakuan bertahap sebesar 60.000. Sehingga laba yang menjadi dasar perhitungan adalah 510.000 dan bagian NCI menjadi 51.000. Nah, selanjutnya dampak terhadap controlling interest menunjukkan bahwa laba konsolidasi menurun sebesar 216. Nah, penurunan ini itu berasal dari constructive loss dan eliminasi pendapatan bunga, yang namun sebagian diimbangi oleh eliminasi beban bunga dan pengumpulan bagian NCI. Nah, jadi meskipun terjadi kerugian, dampaknya tidak sebesar nilai kerugian awal karena dibagi dengan NCI dan ada efek eliminasi akun bunga. Yang selanjutnya, kita melihat bagaimana dampak tersebut itu dicatat dalam work paper konsolidasi dan bagaimana pengaruhnya di tahun-tahun berikutnya. Nah, pada tahun 2017 dilakukan jurnal konsolidasi untuk mengakui kerugian dan mengeliminasi seluruh akun antar perusahaan, seperti pendapatan bunga, beban bunga, obligasi, serta piutang dan juga utang bunga. Yang mana tujuannya agar laporan konsolidasi mencerminkan kondisi seolah-olah utang benar-benar telah dilunasi.
Nah, untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu 2018 sampai 2021, kerugian tidak lagi diakui sekaligus, tetapi dialokasikan secara bertahap melalui proses yang disebut piecemeal recognition. Nah, di dalam proses ini, sisa kerugian dibagi antara parent dan NCI, yaitu 90% ke investment dan 10% ke NCI. Yang mana dampaknya, setiap tahun control interest justru meningkat sebesar 54. Hal ini terjadi karena efek eliminasi beban bunga lebih besar dibandingkan eliminasi pendapatan bunga dan tambahan bagian NCI. Jadi, pola yang terlihat adalah tahun pertama laba turun, tetapi di tahun-tahun berikutnya laba meningkat secara bertahap. Nah, kemudian di slide ini kita akan fokus pada exhibit 74 yang merangkum kondisi setelah tahun terjadinya transaksi. Nah, dalam exhibit ini menampilkan dua hal utama, yaitu saldo akun obligasi antar perusahaan di laporan masing-masing entitas, serta penyesuaian yang dilakukan dalam work paper konsolidasi setiap tahunnya. Nah, dari sisi parent, nilai investasi obligasi terus menurun ke tahun ke tahun. Sedangkan dari sisi subsidiary, nilai utang obligasi meningkat. Nah, perubahan ini terjadi karena proses amortisasi premium atau diskonto obligasi. Kemudian, pada bagian work paper, setiap tahun dilakukan eliminasi akun antar perusahaan, seperti investment in bonds, bonds payable, serta pendapatan dan beban bunga. Selain itu, sisa kerugian dari awal tahun juga terus dialokasikan secara bertahap, di mana sebagian masuk ke investment dan sebagian ke NCI. Hal ini terlihat dari nilai investment dan NCI yang semakin menurun di setiap tahunnya. Nah, tujuan utama dari seluruh proses ini adalah laporan konsolidasi mencerminkan kondisi seolah-olah subsidiari membeli dan melunasi aplikasinya sendiri, sehingga tidak ada transaksi internal yang mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.